Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya poliklinik kita hanya 7. Oh, ambil obat. Berapa? Nanti kan tiba-tiba. Ini ada poli THT Pak. Di sini saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tadinya dari kabupaten sekolah di Lampung. Oh, Kerja kan. Spesial THP lulusan mana? UGM. UGM. Asli gue Pak. Asli sini. Sekolahnya Saya tarik kemarin Pak. oh, bagus. Karena saya tarik. Bantu saya dulu di sini. Kalau kan di awal Ya, saya lagi. Jangan di awal. Kita kurang kalau dilanjutkan sekolah. Boleh, boleh, boleh. Jadi gubernur, gimana gubernur? Kalau penyakit dalamnya di sini Pak. Pak, ini kita memang ruangannya memang kurangnya Pak. Jadi senangnya ya Bu ya. 74 tahun Pak Presiden. Udah berapa lama? Nadia baru jalan 2 tahun dok. 2 tahun. Lulusan mana universitas? Lulusan Universitas Lampung. Lampung. Unila. Oh, Unila. Oke. Dokter apa spesialis? Dokter umum. Spesialis tadi mengikuti ke Asli sini nggak? Asli Oh, sini. mesti cepat jadi dokter spesialis. Oh. Nanti aku cariin sekolahnya. Iya. Kalau asli sini aku mau kasih. siapa? Masih. Dari rekomendasi. Ibu sehat ya Bu? 24. Suami gimana? Suami? Meninggal Pak. Selamat ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti yang asli. Siapa? Ya. Pak, nanti mau ditanya, kita kan ini bangunan akan juga dibeli. Cuma Pak, kita untuk gedung manajemen, gedung apa pimpinan, gedung apa industri, yang kita tahu Insya Allah. Pak. Insya Terus Allah. Pak, ini kan polinya selalu kecilnya 2 Insya Allah. apa ya? Maunya Insya Allah. di PPI. Ya, nanti kita tambahin ke Bapak. Tambahin. Ya. Tambahin. Betul-betul. Yang gimana? Kita berapa? Poli
Boleh, boleh. Aduh. Satu, dua. Ibu lihat sini ibu, senyum, senyum ibu. Satu, dua. Ya senyum. Dua. Lagi apa ibu? Pak, ibu kenal Bu? Siapa Bu? Betty ya. Aduh. Kenal saya. Oh. Ya. Sehat-sehat ya. Apa kabar saya Pak? Sehat selalu Pak. Terima kasih. Boleh, boleh. Kita ketemu dulu ya. Mana Bu? Di Bekasi. Jurusan mana Bu? Betul. Selamat ya. Sudah berapa tahun ya? Baik. Selamat ya. Sudah berkeluarga. Ayo foto. Selfie aja Pak. Apa Mas ya? Oh ya. Pak, maaf kayaknya dari sini di situ agak backlight. Makasih ya Pak. Sehat Bapak, hati-hati di jalan. Dok, sini satu. Izin Bapak Presiden semuanya, yang pernah 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Siap Bapak Presiden, siap, terima kasih. Izin Bapak Presiden semuanya, lagi 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Siap sudah Bapak, terima kasih. Tungguin Pak, habis berobat bisa doain Pak Prabowo. Kinder, Siapa nama-namanya? Kaisar. Oh. Ganteng sekali kamu. Iya Pak, baru selesai berobat Pak, nungguin Pak Prabowo. Jadi ketemu Pak Presiden. Iya. Kasih ya Bapak. Kasih Bapak. Panas, sisir barat panas. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dadah. Mohon perhatian Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, kami persilakan. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak-Bapak Menteri, Gubernur, Bupati, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Presiden, Krui ini adalah salah satu titik wisata surfing kelas dunia. Jadi kalau Bapak jalan tadi kelihatan ada beberapa bule-bule, itu sebenarnya mereka surfing di sini. Dan ada lomba internasionalnya. Inisiatif ini datang atas permintaan temannya Pak Menlu, Pak Muzani. Pak Muzani khusus minta saya buka di sini, sehingga kita mulai 17 Maret pembangunannya, groundbreakingnya saya hadir dengan Pak Muzani tanggal 8 Mei 2025. Jadi saya sempat lihat pantai-pantainya, ada Pulau Pisang, Tanjung Setia, bagus-bagus, dan saya lihat ada bule-bulenya di sini Pak. Hanya punya satu rumah sakit untuk 170.000, kelasnya D dan kualitas layanannya rendah. Sehingga atas perintah Bapak, kami terima kasih sekali diberi kepercayaan 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini. Gedungnya sudah jadi Pak, alat-alatnya on the way datang ke sini, ada puluhan miliar juga, dokter-dokternya sudah hampir lengkap semua kecuali spesialis jantung Pak. Jadi kita ambil dari Lampung, cuma Lampung ke sini kan Pak 7 jam. Jadi kalau orang kena serangan jantung pas sangering, alatnya sudah ada, dokternya yang belum ada harus 7 jam dulu. Nanti kita akan atur gimana kalau bisa putra-putri asli daerah. Saya bilang ke Pak Gubernur sama Pak Bupati, jangan orang dari Jawa terus Pak, karena nanti dia pasti pulang. Sesudah orang-orang, alat dan bangunannya Bapak Presiden, rumah sakit ini tata kelolanya, ini arahan Pak Mensesnek, diampu oleh Rumah Sakit Kemekes, Rumah Sakit Sarjito. Agar apa Pak? Agar ini nggak menjadi kos, ini menjadi BLU yang sehat. Bapak Gubernur, Pak Bupati, kalau punya 100 kamar, BPJS only, harusnya Bapak bisa pendapatannya 500 juta per bed, artinya 50 miliar per tahun. Bapak nggak usah keluarin duit sama sekali, harusnya malah celengannya nambah 5% atau 2,5 miliar per tahun. Kalau nggak Pak, di toel-toel, di duitnya mesti diganti. Pasti beli obat yang nggak bener, pasti praktek dokter yang nggak bener, tata yang nggak bener. Dan itu sekarang dibantu oleh Rumah Sakit Kemekes, Rumah Sakit Sarjito Jogja yang menjamin ini. Bangunan ini Pak kualitasnya bagus, semua orang senang gitu Pak, karena dibangun oleh Danantara Pak. Itu dirutnya PP ada di sana. 150 miliar Bapak Presiden untuk Danantara 1. Nah, tambah alat-alatnya nanti sekitar 20-30 miliar. Mungkin demikian laporan dari kami Bapak Presiden. Terima kasih atas dukungannya ke Kementerian Kesehatan dan masyarakat di sini. MRI ada? Ada MRI? MRI. Yang ada di sini Pak, untuk stroke kita ada CT scan dan cath lab. Cath lab ada? Iya, kita pastinya CT scan Pak. Kalau MRI karena harganya 20-an miliar Pak, kalau CT scan itu harganya masih 9 miliar, kita ditaruhnya di provinsi. Untuk jantung kita pakai cath lab. Ada cath lab? Cath labnya ada Pak, cuma sedang on the way Pak. Mohon maaf nih, ini perbaikan saya. On the way, oke, tapi ada ya? Gedungnya jadi baru di order, saya harusnya gedungnya sebelum jadi sudah di order. Kemudian ada mamografi untuk kanker payudara, kan itu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Mamograf ada sudah? Mamografi ada, kemudian ada X-ray, kemudian ada untuk kemoterapi. Sudah Jadi ada? kanker paling banyak itu obatnya kemoterapi, nanti dibikin. Dan juga ada yang paling penting Pak, hemodialisa untuk cuci darah. Ada? Cuci darah itu buruk sekali di Indonesia, nanti di sini ada. Jadi untuk ginjal, cuci darah, kanker, kemoterapi, mamografi. Berapa alat hemodialisis? Kenapa Pak? Ada berapa alatnya? Alatnya mungkin datangnya sekitar 8 set dengan, 8 set? Dengan harganya mungkin 30 miliaran. 8 set? 8 Sudah- setnya gede-gede Pak, selainnya kecil-kecil. Sudah menuju ke sini? Sekarang sudah menuju ke sini Pak. Ya mudah-mudahan dalam 2 bulan semuanya datang dan dokter-dokternya bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara, Saudara Budi Gunadi Sadikin, beserta seluruh jajaran Kementerian Kesehatan yang hadir, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, Gubernur Lampung Saudara Rahmat Mirzani Jausal, Bupati Kabupaten Pesisir Barat Saudara Dedi Irawan, beserta Forko Pimda Kabupaten Pesisir Barat yang saya hormati, Wakil Bupati yang saya hormati, para tokoh adat, tokoh ulama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Saudari Eva Hadaniyah Al-Shati, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Saudara Novel Arsyad sebagai pihak yang membangun rumah sakit. Yang saya hormati para dokter, dokter spesialis, para tenaga medis, saudara-saudara sekalian undangan yang saya hormati, rekan-rekan pers dan media yang hadir yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, dan kedamaian serta kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir. Saya menyambut baik dan dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan saya bisa hadir di sini, dan saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, ya, di Kota Krui ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai. Saudara-saudara sekalian, kita ingin membangun ekonomi kita yang baik, yang kuat. Kita ingin mengelola sumber-sumber alam kita, kekayaan kita, sehingga kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat yang lebih baik lagi. Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan. Kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus
meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara, kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi, dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Alhamdulillah 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Rakyat masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini. Saya berharap RSUD ini, RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui, akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang memuaskan masyarakat pesisir barat. Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, tanggal 10 Juni tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, pesisir barat, Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan juga kami persilakan kepada dan juga prasasti diawali dengan penandatanganan prasasti.
Baik, dengan demikian telah diresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui Kabupaten Pesisir Barat. Dengan bersama-sama mohon izin, mohon berkenan. Dalam hitungan 1, 2, 3.
Mana Ibu? Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.